Oh, oh, oh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita masih bisa beraktivitas seperti biasa, kita masih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala guna menambah pundi-pundi amal kebaikan kita kepada Allah taala. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa kabarnya? Ustaz berharap teman-teman juga senantiasa dalam keadaan sehat, yang tentunya dengan nikmat sehat tersebut kita nantinya bisa terus istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita kembali bisa melanjutkan pembelajaran kita berkenaan dengan fiqhul ibadah. Ya. Nah, setelah pertemuan minggu lalu kita sudah mempelajari tentang salat jamak dan qashar, ya, salat jamak dan qashar. Alhamdulillah sudah kita pelajari. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, hari ini insyaallah kita juga akan mempelajari berkenaan dengan salat, ya. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mempelajari tentang salat Jumat, ya, salat Jumat. Baik, sebelum kita lanjutkan, kita buka terlebih dahulu pembelajaran kita dengan sama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mudah-mudahan dengan lafaz basmalah ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keridhaan kepada kita. Tentunya dengan keridhaan tersebut hal-hal yang kita lakukan, hal-hal yang kita pelajari bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Anak-anaknya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salat Jumat, ya, tentunya teman-teman terutama yang laki-laki ya, sudah terbiasa mendengar kata-kata ini atau bahkan sudah terbiasa melakukan rangkaian salat Jumat. Namun begitu perlu teman-teman ketahui dan perlu teman-teman pahami, apa sih salat Jumat itu? Ya, salat Jumat adalah rangkaian aktivitas ibadah yang diwajibkan kepada kaum muslimin laki-laki, ya, kaum muslimin laki-laki, ya, yang dilakukan secara berjamaah. Kemudian di hari Jumat untuk menggantikan salat duhur, ya, menggantikan salat duhur. Nah, itu menggantikan salat Jumat. Kemudian teman-teman, apa hukumnya salat Jumat? Ya, salat Jumat hukumnya wajib. Ya, wajib, tidak boleh kita tinggalkan. Ya, kecuali ada uzur. Nah, nanti kita bahas, ya. Apa yang mewajibkan atau dalil yang mewajibkan seseorang untuk melaksanakan salat Jumat? Ya, ini terdapat pada surah Al-Jumu'ah itu sendiri pada ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru kepada kalian untuk melaksanakan sholat di hari Jumat, bersegeralah, ya, untuk mengingat Allah. Tinggalkanlah jual beli, karena itu baik bagi kamu, apabila kamu mengetahui. Nah, ini dalil, salah satu dalil yang mewajibkan seseorang untuk, yang diwajibkan, ya, kepada seseorang untuk melaksanakan sholat Jumat. Nah, teman-teman, ini diwajibkan kepada, terutama yang pertama ialah kaum hawa, ya, kaum laki-laki yang berakal sehat, kemudian akalnya sehat, sudah balik, gitu ya. Kemudian dia tidak lagi musafir atau mukim, ya, dia mukim di rumah, tidak bepergian, itu wajib baginya. Nah, lantas golongan mana? Golongan siapa orang-orang yang tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat? Tentu ada beberapa golongan, ya. Meskipun ini wajib, karena pengertian wajib itu kan harus dilakukan, tapi ada orang yang memang tidak dibebankan kewajiban tersebut. Siapa mereka? Yang pertama kaum wanita.
ya. Kaum wanita tidak diperkenankan untuk melaksanakan sholat. Kemudian anak-anak, ya, anak-anak juga tidak diwajibkan untuk melakukan sholat, ya. Karena kenapa? Dia belum balik, ya, belum balik atau belum dewasa. Kemudian orang yang sedang bepergian, orang yang sedang bepergian ini tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Tapi boleh nggak? Boleh, ya. Ketika dia mungkin lagi safar kemudian menemukan masjid sedang sholat Jumat, kita berhenti sholat Jumat boleh. Tapi ketika kita sedang safar meskipun menemukan masjid yang sedang sholat Jumat, kemudian kita singgah untuk melaksanakan sholat duhur pun boleh, ya, boleh. Atau tidak melaksanakan sholat Jumat boleh. Tapi alangkah baiknya meskipun sedang bepergian, kalau memang masih ada waktu ya dilaksanakan. Tapi intinya sudah ada keringanan ketika dia sedang dalam perjalanan untuk tidak melaksanakan sholat Jumat. Begitu. Apa ancaman bagi orang-orang yang meninggalkan sholat Jumat, ya, terutama untuk orang-orang yang lebih dari 3 kali meninggalkan sholat, ya, disebutkan dalam sebuah hadis, teman-teman, orang yang meninggalkan sholat bahkan sampai 3 hari berturut-turut, ya, dikatakan orang tersebut akan memiliki hati yang keras. Dia akan sulit mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dipertegas orang tersebut tergolong orang-orang munafik, ya. Ada yang lebih sadis lagi, ketika 3 hari berturut-turut, dia meninggalkan sholat Jumat, berarti dia orang tergolong pada golongan orang kafir. Nah, ini yang saking bahayanya ketika kita meninggalkan sholat Jumat seperti itu, ya. Nah, itu yang golongan ketiga tadi ancamannya begitu berat. Tetapi kita berpatokan pada 2 golongan, yaitu ketika seseorang meninggalkan sholat Jumat, hatinya akan mengeras dan sulit mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua yaitu dia tergolong pada orang munafik, ya. Nah, intinya apa? Kenapa diberikan ancaman? Ya, supaya kita bisa istiqomah menjalankan sholat Jumat. Kita lebih berhati-hati mawas diri supaya tidak meninggalkan sholat Jumat ketika tidak ada udzur. Kalau ada udzur beda, ya, sakit misalnya atau sedang bepergian, ya, nah itu boleh ada udzurnya. Tapi ketika tidak ada udzur, dia di rumah lagi santai begitu, ya, kemudian tidak sholat Jumat. Nah, kemudian apa berikutnya, teman-teman? Sunnah-sunnah sholat Jumat. Ya, sunnah-sunnah Jumat itu yang pertama tentunya mungkin teman-teman juga sudah pahami, mandi, ya, mandi besar, mandi junub, ya. Tata caranya mandi junub, nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Intinya mandi besar, mandi yang bersih. Kemudian pakai pakaian yang terbaik. Kalau ada warna putih, pakai warna putih, itu diutamakan, ya. Kemudian pakai wewangian, ya, pakai wewangian. Kemudian pergi ke masjid, ya, memperbanyak sholawat, berzikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu masuk masjid, sholat sunnah 2 rakaat, ya. Kemudian mendengarkan khutbah. Baik, gimana tata cara sholat Jumat, teman-teman? Tata cara sholat Jumat, ya, ada 2 cara biasanya yang kita temui. Hanya sama, hanya perbedaannya di azan. Ada yang azannya 2 kali, ada yang azannya sekali. 2 kali dan sekali. 2 kali ini tujuannya yang pertama untuk mengingatkan bahwasanya pelaksanaan sholat akan dimulai. Nah, untuk azan yang sekali biasanya khotib sudah langsung naik, kemudian salam, khotibnya duduk sejenak baru azan. Selepas azan, khotib berdiri lagi untuk menyampaikan pesan khotibnya, diawali dengan sholawat, tahmid, kemudian pesan takwanya, baru isi khutbahnya. Kemudian setelah itu duduk sejenak di antara 2 khutbah, baru berdiri lagi, kemudian menyampaikan pesan khutbah kedua. Selepas itu ditutup, turun khotib dari mimbar, qomat, barulah sholat 2 rakaat seperti itu, ya. Kemudian di akhir masih ada sunnah yang lain, yaitu dianjurkan sholat sunnah 2 rakaat setelah sholat Jumat, ya. Itu teman-teman rangkaian sholat Jumat pada materi hari ini, ya. Mudah-mudahan materi yang singkat ini memberikan wawasan kepada kita untuk memperdalam terkait dengan sholat Jumat. Tentunya teman-teman, terutama ikhwan, ya, mujahid, sudah sering melakukannya, jadi insya Allah sudah paham. Nah, untuk mujahidah ini wawasan kita, ya. Assalamualaikum, jazakumullahu khairan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.